pertemuan hari ini sama besok, maka kita yang sudah pegang buku kita langsung masuk ke lanjutan bahasan kemarin. Kemarin kita sudah bahas lengkap masalah wudhu, dan insya Allah kita masuk sekarang ke masalah sholat. Dan itu dimulai dari halaman 25 dari buku yang Bapak Ibu sudah dibagikan tentunya. Kata penulis, sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. Yang paling pertama adalah masalah bersuci. Apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dikatakan hadas kecil adalah kalau orang sudah buang air kecil, keluarkan angin ataupun buang air besar. Berarti dia dalam kondisi wudunya batal. Di sini dia harus bersuci kembali, berwudu. Atau hadas besar adalah maksudnya mandi junub. Sedangkan hadas kecil akan hilang dengan berwudu, sementara hadas besar harus dengan mandi. Hendaklah ia menyempurnakan wudunya sebagaimana wudu Nabi SAW yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini syarat pertama, harus suci. Maksud dalamnya suci kita, badan, baju, tempat, ya, sholat itu dari segala macam kotor dan najis. Yang kedua, dianjurkan punya sutra, dan sutra adalah penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra atau penghalang ataupun pembatas di mana ia sholat dengannya atau menghadap kepadanya. Sebagaimana putut nomor 1 HR atau hadits riwayat Bukhari. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam dan ia sholat hal ini dilakukan apabila ia jadi imam atau ia sholat sendiri. Dan tinggi sutra sunnah Nabi SAW adalah kurang lebih kalau sentimeternya 46,2 cm. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kalau orang sholat berjamaah, maka yang jadi sutra adalah imam. Jadi misal di saf 3 atau saf 2 dari masjid ini, pada saat antum datang ada kosong di ujung sana. Tapi safnya sudah berjalan sampai 5-6 saf. Antum ingin isi saf itu, boleh lewatin makmum. Karena kalau sholat berjamaah yang wajib tidak boleh, yang ada sutranya tidak boleh lewati adalah imamnya. Makanya biasa masjid-masjid itu pakai mihrab. Ya. Tujuannya supaya tembok itu orang tidak lula-lala. Tapi kalau sholat sendiri berarti berlaku hukum individual. Berarti antum harus gunakan sutra itu. Apa saja? Kalau tidak ada sama sekali pun, maka diniatkan sutranya adalah ujung sejadahnya. Dan bagi antum yang akan melewati orang yang sholat harus hati-hati. Kalau jarak antara antum dengan dia cukup jauh, nggak apa-apa antum lewat, tapi kalau dekat tidak boleh. Ini bisa hukumnya berat dan termasuk dosa besar. Kalau sengaja lewat memutus antara seseorang dengan tempat sujudnya di sini, ya. Kalau misalnya tempat sujud saya ujung meja ini, maka orang boleh lewat setelah ujung meja ini. Tapi kalau di antara saya sama tempat sujud, maka itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang akan memutus antara kalian dengan tempat sujud kalian, tahanlah dia, keluarkan tangan seperti ini. Kalau dia nolak, pukullah dia, karena bersamanya syaitan. Tapi perhatikan di sini, kalau antum sholat sendiri, baru antum lakukan itu. Kalau sholat berjamaah jangan pukul orang. Karena ini pernah terjadi di Masjid Nabawi, saya lihat sendiri. Ada orang tua di sebelah saya sholat, rupanya orang tua ini salah faham dengan hadis itu. Dia pikir semua orang yang lewat harus ditahan walaupun dia sholat berjamaah. Jadi sutra dia masing-masing, dia merasa sutra dia sendiri, bukan imam. Padahal kalau berjamaah kan imam. Maka ada anak kecil lewat, anak mungkin kelas 3-4 SD lewat, ditahan sama dia. Anak itu tetap motor jalan, dipukul sama dia sampai anak itu terpental jauh. Rupanya anak ini bukan anak sembarangan, hadir di majelis-majelis ulama di Masjid Nabawi, dan dia faham. Kembali anak itu habis sholat, lalu dia mengatakan, kamu syekh. Syekh itu orang tua maksudnya. Karena orang Arab biasa panggil syekh bisa orang tua, orang kaya, atau orang pintar agama. Jadi tidak selamanya syekh itu orang pintar agama, ya. Bisa orang tua ataupun orang yang kaya. Makanya dia mengatakan, hai syekh, maksudnya orang tua. Apa kau tidak faham hadis Nabi? Kata anak itu. Itu sutra bagi orang individu. Anda sedang sholat berjamaah. Saya tidak layak untuk dipukul. Dia ngomong seperti itu. Dan ini semua pelajaran yang bagus gitu ya. Maka harus difahami. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang sesungguhnya seseorang di antara kalian menunggu sampai puluhan tahun pun, 40 tahun lebih baik, lebih ringan daripada dia memutus antara orang dengan sujudnya. Jadi nggak boleh untuk melewatin itu.
Itu fungsi daripada sutra. Yang ketiga meluruskan shaf, dan ini bagian daripada kewajiban, bukan pilihan ya. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya mengatakan istawu. Ada putnot nomor 2 silsilah as-sahihah nomor 3955. Artinya luruskan dan menoleh ke sebelah kiri seraya mengucapkan istawu. Jadi kanan dan kiri, istawu, luruskan, istawu, luruskan ya. Yang keempat berdiri dan niat di dalam hati. Tentu kalau sholat sendiri gak usah bilang istawu, karena antum tidak punya makmum ya. Siapa tahu ada orang iseng, dia sholat sendiri teriak-teriak sendiri istawu, istawu ya. Berdiri dan niat dalam hati. Kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Lihat gambar nomor 1. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Tidak boleh melafazkan niat dengan kalimat usolli lillahi sholata kada wa kada. Saya niat sholat karena Allah untuk sholat ini dan itu. Karena melakukan atau melafazkan ini termasuk bagian daripada hal yang baru dalam agama. Tentu ini sudah saya jelaskan masalah khilaf ulama dan masalah itu ya. Dan di sini teman-teman kalau dilihat gambar mungkin kalaupun tidak terlalu jelas, maka ulama menjelaskan kalau lagi sholat menegakkan seluruh ruas tulang-tulang. Jadi tegak semuanya, tulang-tulang belakang yang terasa ketarik, dada dibusungkan ke depan. Semuanya tegak, kakinya segala macam, gak boleh bungkuk segala macam. Ini termasuk bagian daripada contoh Nabi SAW. Kemudian yang kelima takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan tata caranya 2. Jari-jari dirapatkan seperti ini, ujung jarinya sejajar dengan pundak seperti ini, atau ujung jarinya sejajar dengan kuping seperti ini. Jadi tidak ada begini ya. Tapi begini. Kemudian ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dikatakan kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan atau tidak mengepal. Jadi jangan begini ya, tapi dibuka. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Footnote nomor 4, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini semua punya rujukan. Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, terkadang pula setelahnya, dan kadang-kadang sebelumnya. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau pun mengikuti takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, pandangan mata beliau arahkan ke tempat sujud, bukan tutup mata. Ya. Ini banyak orang tutup mata. Jadi kalau sudah remang-remang, cuacanya dingin, tutup mata, baca dalam hati, tidur sekalian. Footnote nomor 5 diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Jadi bisa seperti ini, letakkan tangan di dada baru bilang Allahu Akbar. Bisa juga bersamaan Allahu Akbar. Bisa juga sebelumnya ya. Dalam arti kata Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang sangat dianjurkan oleh para ulama, terutama kalau jadi imam, adalah gerakan dulu baru ucapan, agar makmum tidak mendahului imam. Karena ada ancaman kalau makmum mendahului imam ya, Nabi SAW mengancam, mengatakan dalam hadis sahih, siapapun yang mendahului imamnya maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman yang sangat berat, bisa dikutuk oleh Allah SWT. Nah, cara supaya imam tidak didahului adalah imam mengatakan misal Allahu Akbar. Rukuk juga begitu, dia rukuk dulu baru Allahu Akbar. Dia bangun, sudah bangun sendiri, sudah rapi semuanya, baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu. Setelah dia sujud, dalam kondisi sujud baru dia mengatakan Allahu Akbar. Begitu seterusnya, supaya makmumnya tidak mendahului dia. Tapi pilihan tadi kalau antum sholat sendiri. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, bahwasanya posisi letak tangan di gambar nomor 4 dan nomor 5. Setelah kita takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar di ujung kuping atau di pundak ya, sejajar dengan ini kita tegakkan. Ini kemudian dipertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri seperti ini dan dipegang, atau mempertemukan pergelangan kanan dengan pergelangan kiri seperti ini.
kemudian diletakkan di awal dada, di ulu hati kita. Allahu Akbar begini, atau Allahu Akbar begini. Ya. Jadi bukan seperti ini. Ada orang begini. Ya, Allahu alam dari mana ajarannya ini, tapi ada orang begitu. Ada orang begini. Ya. Riwayat yang sahih adalah diletakkan di awal dada atau di ulu hati seperti ini. Dan coba teman-teman praktikin, subhanallah. Tata cara yang benar ini membantu pada kehusyuan. Akan beda orang Allahu Akbar di sini dengan Allahu Akbar orang di sini, misalnya. Ya, akan ada perbedaan. Coba nanti kalau dipraktikin terasa berbeda dari gerakan tersebut dalam bab kehusyuan juga. Di situ dikatakan ada digambar di bawah gambar nomor 5, perhatikan, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri atau menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan meletakkan kedua tangan atau bersedekap di dada. Yang keenam, membaca doa iftitah. Kemudian beliau diam, maksudnya Nabi SAW sebentar untuk kemudian membaca doa iftitah. Di antara doa iftitah yang diriwayatkan dari beliau adalah misal Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Zikir ini sudah kita jelaskan di kumpulan doa kita ya. Saya terjemahkan, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya jangan sampai aku ingat lagi, jangan sampai aku ulangi dosa-dosa itu ya Allah. Seperti antara timur dan barat, aku membencinya, aku tidak mau lagi melakukannya. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran atau noda. Karena dosa itu ada bekas, sebagaimana ilmu juga ada bekas. Ibadah. Kalau teman-teman dulu majelis ilmu gini setengah jam, 1 jam, 2 jam, pasti ada bekasnya secara beribadah. Dan itu terasa sampai beberapa hari. Kalau kita terus cas, ilmu lagi kita dengarkan, maka akan terjaga. Kapan kita lupakan ilmu, nanti 2 minggu lagi baru hadir di pengajian, itu sudah kendor itu. Ingat ya tapi tidak berbekas, bekasnya bisa hilang. Begitu juga dosa. Orang kalau habis tonton, habis apa, dia akan ada bekas. 2 hari, 3 hari, makin berbekas, masih terbayang-bayang. Tapi kalau dia tidak buka pintu-pintu dosa lagi, apalagi dia bertobat, maka akan hilang dengan sendirinya. Nah, penghilangan bekas ini penting. Di antara doa iftitah kita ucapkan itu. Ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku, maksudnya tidak ada bekasnya lagi. Contoh, buktinya kalimat, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Kalau ada noda di baju putih butuh ucek yang lama, gitu. Direndam dengan bahan-bahan yang tertentu yang memang kuat untuk mengangkat noda tersebut. Ya Allah sucikan aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan juga es. Hadis ini HR riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai dan juga selainnya. Tentu ini teman-teman sekalian, doa iftitah ini saya akan lewatkan karena doa iftitah ini 1, 2 yang ini yang akan disebutkan sudah saya terjemahkan ini dan sudah kita pelajari di kumpulan doa kita, bacaan sholat ya. Jadi ini insya Allah sudah ada penjelasannya. Jadi karena saya mau menghabiskan buku ini maka kita lewatkan. Dan ini teman-teman tinggal hafal, amalkan. Lebih afdal kalau teman-teman baca dalam satu sholat beberapa iftitah ya. Dan usahakan punya hafalan di semua iftitah ini supaya kita bisa ragamkan dan di buku amal kita tercatat pernah melakukan itu. Kata para ulama dianjurkan sekali setiap muslim kalau ditemukan beberapa tata cara dalam satu ibadah dari Nabi SAW seperti tata cara sholat malam. Kan Nabi pernah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya pun 2 rakaat sama 1. Pernah juga Nabi kerjakan 4 rakaat ya, kemudian 2 rakaat witir dengan 1. Pernah juga Nabi kerjakan 8 rakaat sekaligus sholat malam, kemudian witirnya juga 2-1. Pernah juga beliau kerjakan 3 cara ini, witirnya 3 sekaligus tanpa tahiyat pertama. Dan beliau pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Semestinya setiap muslim punya di buku amalnya semua jenis ini walaupun cuma sekali seumur hidup. Supaya tercatat di buku amalnya dia pernah kerjakan. Jangan pernah ada perintah baginda Nabi SAW walaupun sunnah yang kita luputkan. Usahakan pernah kita kerjakan walaupun sekali, itu yang dimaksudkan. Termasuk doa iftitah. Kita tidak tahu mana yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang lain, maka semuanya diamalkan. Dan tidak ada kata-kata tidak bisa dalam kamus seorang muslim. Harus bisa dihafal dan diamalkan. Siap? Alhamdulillah. Walaupun masih lemas kayak orang belum makan siang. Yang ketujuh, isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah SWT. Kemudian membaca isti'adah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan sudah saya jelaskan, makna terkutuk sebenarnya di sini yang lebih tepat adalah terajam.
dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ar-rajim bisa makna terkutuk, bisa makna dirajam, dilempar dengan panah-panah api oleh para malaikat. Dari kegilaannya. Kenapa dikatakan syaitan gila? Karena dia tidak pernah mau berhenti menggoda Bani Adam. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi terbakar, sepupunya datang. Kita baca lagi istiadah, pamannya datang, tidak selesai-selesai. Sampai kata Nabi SAW, syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Kesombongannya, jadi semua sifat sombong datang dari syaitan. Dan tidak boleh sama sekali seorang muslim sombong. Kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Dan syairnya yang tercelah. Nah, syair tercelah maksudnya adalah bisikan-bisikannya yang membuat kita terjerumus dalam dosa sehingga kita tercelah. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darul-Qutni dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatun Nabi alaihi salatu wassalam. Atau mengucap a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Hadis ini HR footnote nomor 10 Abu Dawud dan Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah ya. Setelah baca iftitah, kita dianjurkan baca isti'adzah. Dan isti'adzah ini hanya dibaca di rakaat pertama. Rakaat kedua pada saat membaca Al-Fatihah tidak butuh baca isti'adzah lagi. Contoh dari Nabi SAW cuma sekali. Kemudian membaca basmalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Putong nomor 11. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mensirkan. Apa sir itu? Mengecilkan atau tidak mengeraskan suara. Bacaan basmalahnya. Bukan menghilangkan ya. Karena ada orang baca dalam hati. Tidak, dia harus mengeluarkan suara. Termasuk sholat sir, mengecilin suara kayak duhur sama asar. Tadi duhur kita kerjakan, itu jangan baca dalam hati. Antum bisa tidur nanti. Harus baca sesuatu sir itu ngecilin. Kata ulama, sir adalah suara yang keluar yang hanya didengar oleh dia pribadi. Bisa kita bilang alhamdulillah, ada suara. Mata dibuka, lihat tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka ke tempat sujudnya. Maka bibir kita mengucapkan, kuping mendengar, mata melihat. Ini akan menghilangkan rasa ngantuk. Dan orang bisa lebih konsentrasi. Nabi SAW mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Footnote nomor 12, muttafaqun alaih. Memang Nabi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru suara Alhamdulillahnya besar gitu. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Akan tapi terkadang beliau terkadang memperdengarkan kepada makmum dengan bacaan yang sir, yakni tidak terlalu mengeraskannya sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang yang dekat saja. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Fatihah yang sudah kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu ini adalah 7 ayat Al-Quran yang merupakan cahaya kehidupan. Sebagaimana diberikan nama Sab'u Matani. 7 ayat yang penuh dengan puji-pujian yang mulia. Dan ini awalnya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja yang memiliki hari kiamat atau menjadi Raja sepenuhnya pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai Maliki Yaumiddin, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membacanya dalam sholat, Allah mengatakan, hambaku memujiku. Pada saat kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah menjawab, hadza li, ini milikku. Dan pada saat hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong, kata Allah, hadza li abdi, ini milik hambaku. Lalu dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi dan orang saleh, bukan orang yang kau murkahi. Kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi. Maghdubi 'alaihim, Yahudi, murka. Allah murka padanya karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Waladdallin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak. Maka kita berlindung dari kesesatan yang telah menimpa mereka. Di sini dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, kalau kita baca dalam sholat atau kita baca Al-Fatihah ini walaupun di luar sholat, Allah menjawab, mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al.
ini milik hambaku dan dia ya, memiliki apa yang dia minta. Baik, ada beberapa keadaan saya jelaskan dulu. Al-Fatihah hukumnya wajib kalau antum sholat pribadi, individu. Semua sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat sunnah, Al-Fatihahnya wajib. Tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak akan sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berlaku individu, kalau antum sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, maka ini khilaf di antara ulama atau ada rincian pendapat ulama. Pertama adalah keadaannya, kalau sholatnya jahar, sholatnya ngerasin suara, seperti subuh, maghrib, isya. Di sini, dalam pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bacaan imam cukup mencukupi bacaan makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi. Makmum tinggal dengar sampai waladhdallin, amin. Mereka cuma bilang amin, dengar lagi, tunggu surah apa yang dibaca. Ini pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak bisa, tetap harus baca Al-Fatihah. Walaupun di sholat jahar, ini khilaf di antara mereka ya. Tapi kami pribadi berpegang pada pendapat jumhur dalam masalah ini ya. Banyak pendapat Imam Syafi'i kami pegang, tapi di sini dalam masalah ini mazhab jumhur, karena ada hadis yang berbunyi waktu Nabi SAW bilang waladhdallin, amin, ada di antara sahabat yang baca berlumba-lumba baca Al-Fatihah di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan setelah salam, mali unazir. Kenapa tadi ada yang mengganggu bacaan saya? Kata para sahabat, kami memahami itu, maka kami tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW pada saat sholat jahar, kerasin suara. Tapi pada saat sholat sir, sholatnya kecilin suara, duhur dan asar, wajib antum baca. Kecuali ya, dalam satu keadaan, antum datang, imam sudah ruku, maka takbir ruku juga. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i tidak. Walaupun antum telat, antum takbir, baca Al-Fatihah dulu, baru kemudian ikut ruku. Cuma memang di sini pendapat jumhur kelihatannya lebih tepat. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan kalau ada hadis Nabi SAW, siapa yang mendapati imamnya ruku, kemudian dia ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Tidak ada perintah lagi membaca Al-Fatihah di sini. Jadi takbir Allahu Akbar langsung ikut ruku supaya dapat rakaat itu. Kalau dia baca Al-Fatihah dulu, maka imam sudah bangun sampai Muhammadah, dia sudah kehilangan ruku itu atau rakaat itu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, keadaan ini boleh antum tidak baca Al-Fatihah. Karena memang dasarnya imamnya sudah ruku. Tapi kalau belum, masih ada kesempatan, maka lebih baik antum baca tentunya. Dan sebagai imbauan juga para ulama kepada para imam-imam masjid, terutama kalau mereka berada di lingkungan madhab Syafi'iyah. Jadi kita Indonesia kan umumnya orang Syafi'iyah. Maka imamnya semestinya setelah waladhdallin, dia memberikan jeda makmum baca sekitar hitungan 7 ayat. Karena Al-Fatihah kan 7 ayat. Setelah itu baru dia mulai masuk surah supaya makmum punya kesempatan untuk membaca. Ini jauh lebih bijak untuk menggabungkan semua pendapat tersebut. Kemudian dikatakan Nabi SAW berhenti pada setiap akhir ayat. Ya, diusahakan tidak disambung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Sejenak baru Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Gitu loh. Berikan haknya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak menyambung bacaan ayat yang satu dengan ayat setelahnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Sesekali mungkin dia mau lanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Ada sebagian orang begitu. Ini masih dibolehkan. Tetapi makruh hukumnya. Lebih baik dia berhenti di setiap ayat. Yang ke-10, mengucapkan kalimat amin. Artinya ya Allah terimalah. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan amin dengan keras pada sholat jahriyah. Diikuti oleh makmum hingga masjid menggemah. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Jadi imam pun disunnahkan untuk baca amin supaya makmumnya juga ikut. Dan kata Nabi SAW, siapa yang aminnya sama dengan amin imamnya, maka atau dalam riwayat aminnya, siapa yang aminnya sama dengan aminnya imamnya, maka akan sama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang ke-11, membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Dikatakan kemudian beliau SAW membaca sebagian ayat Al-Quran atau dari Al-Quran, surah apa saja yang antum sudah hafal. Terkadang beliau SAW membaca satu surah secara lengkap dalam setiap rakaat, dan inilah yang umumnya beliau lakukan. Terkadang beliau membaca satu surah saja yang diselesaikan dalam 2 rakaat.
Misalnya 5 ayat, dan kadang-kadang beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari satu surah dalam Al-Quran. Beliau membaca surah tersebut dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat, tidak menyambung suatu ayat dengan ayat lainnya. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surah yang dibaca setelahnya dengan keras pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Sedangkan pada sholat duhur dan asar beliau mensirkannya. Setelah selesai membaca surah dari Al-Quran, beliau berhenti sejenak. Kira-kira nafasnya kembali tenang sebelum beliau ruku. Ini insya Allah poin setelahnya masalah ruku. Nanti sebentar dalam closing materi kita insya Allah, baru menit lagi saya akan coba praktikin atau ajak beberapa ikhwan untuk mempraktikin di sini tata cara sholatnya dan dilihat yang lainnya untuk membetulkan rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, gitu kan, dan juga duduk tahiyat, karena ini harus benar. Di sini ada gambar teman-teman sekalian nomor 7 menggambarkan tentang masalah tata cara ruku yang benar, yaitu punggungnya harus rata. Perhatikan tanda panahnya. Karena dikatakan Nabi SAW itu kalau ruku, kalau ditaruh bejana air tidak tumpah. Jadi tidak terlalu turun, tidak juga terlalu naik, lurus. Nah ini ada cirinya. Biasanya kalau kita lakukan ini, kalau kita ruku, tarik semaksimal mungkin ruas tulang belakang kita sampai terasa juga otot paha belakang atau otot paha belakang kita kiri kanan terasa ketarik, dan ditahan sejenak baru membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dikatakan kemudian beliau mulai ruku, diawali dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung kedua daun telinga seperti takbiratul ihram. Jadi ini standar ya, tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Pada saat antum mau ruku sama juga Allahu Akbar. Bangun juga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini standarnya nih. Semua jari-jari rapat menghadap depan, ujung jarinya sejajar dengan pundak atau kuping. Jangan dekat-dekat sini ya, dikasih jarak. Begitu juga pada saat sujud, meletakkan di bawah ini, ingat pada saat antum takbir. Jadi jari-jari sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Ya, itu termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Dikatakan bahwasanya ketika makmum di belakang beliau mengikutinya dengan membaca takbir dan mengangkat tangan mereka, hal itu dilakukan pula bila seseorang sholat sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh as-sunnah. Jangan mengikuti pendapat orang yang melarang untuk mengangkat tangan sebelum ruku. Karena riwayat yang menyunnahkan mengangkat tangan sudah masyhur. Jadi misalnya kalau mau ruku, kan kita selesai baca misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kan ini angkat tangan nih. Nah, beliau mengingatkan di situ bahwa ini tulisan dari Syekh Jibrin hafizahullah. Beliau mengatakan mestinya pada saat mau ruku angkat tangan. Ada orang tidak. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya. Langsung tangannya ke lututnya. Sebenarnya sunnah yang sudah masyhur angkat tangan dulu. Dalam rukunya kita pindah ke halaman 37, beliau SAW membungkukkan punggungnya dengan meratakannya. Kepalanya juga rata dengan punggungnya, atau tidak mendongak, tidak juga terlalu menunduk. Seandainya wadah berisi air diletakkan di punggungnya, niscaya wadah itu akan diam atau tidak tumpah. Lihatlah gambar nomor 7. Beliau memantapkan kedua telapak tangan pada kedua lututnya dengan bertumpu pada keduanya, sedangkan jari jemarinya dibentangkan atau tidak dikepalkan. Beliau menjauh atau merenggangkan kedua tangannya dari pinggangnya. Jadi ininya, sikutnya itu tidak rapat ke tulang rusuk. Kemudian ini juga direnggangkan tangan-tangan dengan tujuan untuk memegang lutut, sehingga seperti mengunci lutut itu supaya kita tidak bergerak. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan keadaan tadi ini. Terkadang beliau melamakan rukuknya. Beliau mengingkari orang yang menyepelekan rukun-rukun sholat. Beliau pun melarang orang yang rukuknya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan. Karena saking gerakan sholatnya terlalu cepat, tidak tumak nina. Kalau kita garis bawahi kalimat tumak nina ini adalah kewajiban sholat ya. Tenang. Pernah ada sahabat masuk masjid sholat, Allah sampai buru-buru seperti ayam patok jagung. Ya. Di Indonesia kan ada itu sholat tarawih selesai dalam setengah menit. Oh, luar biasa. Waktu ditanya dia bilang ini tidak melanggar rukun sholat. Dari mana tidak melanggar? Ada pernah sahabat itu hadis Bukhari masuk masjid begitu sholatnya. Begitu selesai sholat datang mau duduk di majelis Nabi. Nabi tanya, Nabi bilang sama dia, kembali kerjakan sholat lagi. Kok belum sholat? Nabi pikir dia kena buru-buru, ternyata dia sholat sama juga sholatnya.
Belum sampai kepalanya di tempat sujud, sudah diangkat. Belum rukuk benar sudah kembali. Subhanallah rabbil azim dibaca sekali pada saat rukuk, yang kedua pada saat mau bangun, yang ketiga pada saat i'tidal. Kan gitu. Maka dia kembali ulangi sampai 3 kali, sampai 4 kali. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tahu cara sholat yang lain. Nabi ingatkan, kalau begitu, kalau kamu sholat, tegakkan seluruh tubuhmu, ruas tulang belakangmu, lalu menghadap kiblat, matamu ke tempat sujud, lalu mulailah takbir. Ini dikenal dengan hadits musikus sholat, orang yang buruk sholatnya. Kemudian mulailah baca, ya, Allah menggunakan dari ayat Al-Quran, lalu kamu rukuk, biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya semua, baru kau baca Subhana Rabbiyal Azim, 1, Subhana Rabbiyal Azim, 2, terus begitu. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kata Nabi SAW, tenangkan dulu sendi-sendimu sampai kembali pada tempatnya semua, baru kemudian kamu mulai membaca Rabbana walakal hamdu mi'us samawati dan seterusnya, doa i'tidal itu. Begitu sampai salam tentunya, diikuti dengan tumanina. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengagungkan Rabb Allah pada saat ruku, dan beliau pun mensyariatkan tasbih padanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, pada saat turun Sabbihisma Rabbikal A'la, ya, beliau mengatakan jadikanlah itu di ruku kalian, di sujud kalian. Dan pada saat turun ayat firman Allah SWT tentang menyuruh tasbih Allah dan mengagungkannya Subhana Rabbiyal Azim, maka beliau mengatakan letakkan itu pada ruku kalian. Dan ini wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali tentunya. Maha suci Rabb yang maha agung, ada putusan nomor 14 hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga Darul Qutni, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Mishkatul Masabih nomor 881. Juga terkadang beliau membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang musyrik, para Rabb, para malaikat dan ruh ataupun Jibril. Putusan nomor 16 HR atau hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga suka membaca zikir-zikir dan doa-doa selain yang tersebut di atas. Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Ini pernah kita pelajari di buku doa yang kita bagikan juga itu hari. Itu doa, beragam doa ruku dan doa sujud. Saya berharap itu tentu tidak dilupakan karena kita sudah terjemahkan, berikan contoh-contohnya ya. Yang ke-13, mengangkat kepala dari ruku atau i'tidal. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku seraya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua dengan bahu. Sejajar kedua dengan bahu dan daun telinga atau daun telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ada caranya tadi, ujung sama dengan ujung kuping ataupun ujung pundak. Lalu beliau membaca ketika menjadi imam adalah sholat sendiri. Ketika kemudian setelah berdiri tegak dengan sempurna beliau membaca Rabbana walakal hamd. Yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, antum sebagai makmum jangan lagi bilang Sami Allahu liman hamidah. Kalau berjamaah, imam bilang Sami Allahu liman hamidah, beliau sudah mewakili kita. Allah mendengar orang yang memujinya, kita tinggal bilang Rabbana walakal hamd. Kalau sholat sendiri baru kita bilang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini tentu di sebelahnya adalah maka beragam doa-doa yang dibaca pada saat i'tidal. Dan ini sudah kita bahas juga di kumpulan doa kita. Maka saya tidak akan baca ini lagi karena untuk menghemat waktu. Dan saya tutup dengan ini teman-teman karena sudah masuk jam 1. Kita lanjut besok insya Allah. Di halaman 43 ada titik di situ dikatakan tidak ada dalil yang mendukung bahwa seorang makmum disyariatkan membaca Sami Allah liman hamidah atau Allah maha mendengar orang yang memujinya. Kemudian meletakkan telapak tangannya di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan tangannya atau di atas hastanya seperti yang ia lakukan ketika berdiri dari rukuknya. Lihat gambar nomor 12 dan 13. Lihat halaman 44. Jadi gini, kalau teman-teman bilang Sami Allahu liman hamidah ada 2 cara. Cara yang pertama, kembalikan lagi tangan di dada. Cara yang kedua, letakkan Sami Allahu liman hamidah, letakkan di sebelah paha kita. Dan ini khilaf di antara ulama 2 pendapat ini ya. Tapi kembali kepada dalil yang sama. Apa dalilnya? Dikatakan Nabi SAW kalau bangun dari rukuknya, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Di sini kalimat seperti semula. Apakah sebelum takbir, tangan di samping, atau setelah takbir, tangan di dada? Maka khilaf di antara ulama. Kalau antum lihat ada orang Sami Allahu liman hamidah, kembali ke dada jangan disalahkan, itu benar. Begitu juga orang kalau taruh ke sebelah pahanya. Maka itu dua-duanya dibolehkan tentunya. Sebagai penutup di sini adalah Rasulullah SAW suka melamakan rukun ini, maksudnya berdiri Sami Allahu liman hamidah, tidak buru-buru sujud. Hingga seorang sahabat berkata beliau telah lupa, mungkin lupa sujud nih.
Beliau pun mengingkari orang yang meringan-ringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Sebaliknya, beliau menyuruh tumaknina pada rukun ini dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari ruku. Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwa Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Footnote nomor 23, hadis muttafaqun alaih atau disepakati oleh jumhur ulama atau maaf, Bukhari Muslim. Sampai sini saya cukupkan dulu baca bahasanya, insya Allah kita lanjut besok lagi. Saya minta saja 2 menit, ada 3 orang maju ke depan sini. Saya mau tunjukkan cara berdiri untuk soft. Fadhal. Nah, sekarang tumit antum buka. Bukan itunya dirapatkan, tumitnya dibuka. Bukan, dibuka. Afwan, ya ini dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi ngatur soft, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka. Dan ukurannya, ukuran standar pundak ini ukuran standar ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke saf orang di sebelah. Ya. Ini serius memang, karena kadang-kadang ada orang badannya kecil, kakinya besar gitu kan. Atau dia ikuti sejadahnya. Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke? Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat tata cara sholatnya. Coba takbir Allahu Akbar seperti tadi yang kita sudah pelajari. Ya, ininya dihadapkan ke depan, ini rapat ya. Ini jarak kurang lebih 1 jengkal dari sini. Tidak usah dikakukan tangannya. Coba, ya ininya juga sejajar sama ini atau sejajar sama kuping. Ini nggak usah ikut pundaknya, tangannya aja. Ya, antum nggak usah takut, saya tidak hukum. Coba dilenturkan saja, lihat saya, dilenturkan saja tangannya. Gak usah kaku, ini semuanya ke depan dan rapat. Sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping, ya. Ya, ini ujung kuping. Dan ini standar tadi saya bilang. Ini standarnya. Takbir, kalau mau ruku juga Allahu Akbar, ya. Kalau mau sujud juga sama nanti. Sudah? Sekarang letakkan di dada pada saat takbir. Ya, di ulu hati saja. Ya. Ini cara yang pertama adalah punggung kanan ketemu sama punggung kiri. Kemudian cara yang kedua, pergelangan kanan memegang pergelangan kiri, digenggam. Genggam begini. Ya, seperti ini betul. Ini digenggam. Ini cara yang kedua. Ini biasa saja, antum biasa saja. Ini pundak jangan ikut ya. Jadi tangan kita saja. Pundak tetap biasa. Allahu Akbar seperti ini. Atau Allahu Akbar ini lebih jauh sedikit, ya. Ya, pundak tidak usah ikut, ini saja. Baik, sekarang ruku coba. Afwan, tinggal butuh 1 orang. Jazakumullah khair. Yang 2-nya sudah, supaya agak lenggang. Antum balik ke sebelah sana sekarang. Coba ruku. Sekarang ruku. Allahu Akbar, tidak dari awal, dari antum seperti normal lagi sholat. Tangannya di sana, antum takbir. Allahu Akbar, mata ke tempat sujud. Ya, ini digenggam lututnya. Ini masih melengkung, ya. Baik, ini caranya. Antum turun, dadanya dinaikin, kepalanya lurus ke depan, kepala lurus lagi, ya. Ya, seperti ini. Sekarang ini dipertahankan ya. Ya, coba lihat saya. Kalau saya sebentar Afwan, kalau miring dibilangin ya. Kalau saya di rumah saya praktikin pakai cermin, lalu saya praktikin ruku itu. Allahu Akbar, ini saya genggam, kemudian ini saya tahan begini. Rata enggak? Ya, seperti ini. Ini terasa paha di belakang ketarik, ya. Kepala juga ke depan. Ini disunnahkan Nabi SAW. Kalau antum pakai cara seperti ini, mau sejam pun rukuknya nggak masalah. Jangan turun, jangan juga naik begitu, ya. Seperti ini, dan perhatikan siku ini jauh dari tulang rusuk, ya. Dan ini ditekan, ini kita tekan ke dalam. Saya sekarang tekan ke dalam dan paha saya ketarik. Coba, fadhal. Ya, ruku Allahu Akbar. Ya, ini sudah mulai. Tinggal kepala antum, tidak usah lihat ke beliau.
Dagunya turun lagi, ya gitu. Oke, ini masih naik lagi, jangan naik. Nah gitu. Nggak usah lihat orang, lihat tempat sujud. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara praktik ini penting karena Nabi SAW rukuk seperti ini. Dan beliau dikatakan kalau taruh bejana tidak tumpah ya. Sama dengan kalau bangun juga begitu dari rukuk. Kembali ke awal. Begitu bangun dari rukuk, Allahu Akbar, kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mata jangan kemana-mana, tetap bersujud. Ini tadi bisa dua cara, bisa seperti ini atau diletakkan di sini ya. Ada yang belum kita pelajari tentang masalah sujud, tapi saya akan praktekin sekarang. Sudah, jazakallah khair. Kalau mau ikut sama anak sebentar bisa. Sujud ini ada dua cara. Bisa turun lutut dulu, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru lutut. Dua-duanya bisa. Karena itu khilaf di antara ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan antara salah satunya boleh. Tergantung keadaan ya. Cuma yang perlu diperhatikan, kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Satu itu dahi sama hidung. Maaf, biar hidung antum rasa pesek, tetap harus kena tempat sujud. Tidak boleh kepalanya begitu. Ya, sehingga hidungnya nggak kena. Ini satu paket. Kalau nggak sah ini. Ini satu paket. 1, kemudian 2, 3. Jadi ini sudah 2 telapak tangan sama dahi ini. Berarti 3. Lutut 2, berarti 5, 2 telapak kaki, 7 anggota tubuh ini. Nah, caranya adalah Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, kami dilarang oleh Nabi SAW untuk sujud seperti anjing sedang duduk. Perhatikan kalau anjing duduk, sikunya kesentuh tanah kan? Antum tidak boleh sentuh tanah. Tulang ini, siku nggak boleh kena ke tulang rusuk, ya. Dan usahakan ada jarak antara perut kita, paha sama siku ini. Kira-kira jarak di mana antum bisa merasa nyaman bernafas. Karena pada saat sujud kita butuh sirkulasi udara supaya bisa lama. Saya coba praktikin, anggap saja ini cuma contoh kalau kiblat ke sana. Sami Allahu liman hamidah, maka pada saat turun bisa 2 cara. Cara yang pertama adalah kita turun biasa saja, meletakkan lutut di sini, kemudian mengambil jarak kurang lebih 1 siku ini ya. Di sini 1 siku ini jaraknya, baru meletakkan tangan di sini. Tangan itu seperti ini ya kondisinya, seperti tadi orang takbir, Allahu Akbar, lalu letakkan kepala. Yang perlu diperhatikan adalah telapak kaki juga harus rapat. Saya menghadap kiblat sekarang, afwan. Pada saat turun ini, kemudian letakkan jarak seperti ini, baru Allahu Akbar. Jangan begini ya, terlalu dekat sehingga tidak bisa bernafas, atau ada juga orang terlalu jauh. Tapi anjuran ulama adalah 1 siku dari lutut kita, kurang lebih jaraknya begini, ini kita letakkan telapak tangan di sini dan rapat semuanya seperti ini. Ya. Atau cara yang kedua itu adalah telapak tangan dulu yang turun. Telapak tangan dulu yang turun, maka tata caranya tidak boleh seperti unta duduk. Tidak boleh seperti unta duduk. Saya akan kasih contoh. Walaupun saya bukan unta. Maka cara untuk, kalau tadi kan lutut dulu sederhana cuma turun begini ya. Sekarang kalau mau telapak tangan dulu, maka caranya adalah turunkan badan dulu seperti mau turun lutut tadi. Misalnya sudah dekat, baru kemudian letakkan telapak tangan ke depan. Seperti ini. Ya. Yang dilarang itu seperti unta itu kalau orang turun begini. Nah, begitu juga dia pada saat berdiri. Orang berdiri dari sujud nggak boleh begini. Ya. Tetapi dia duduk dulu. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau orang turun sujud yang kedua, kita turun seperti agak mendekati tempat sujud, kemudian baru letakkan telapak tangan ke depan, barulah kita sujud ya. Duduk di antara 2 sujud, menegakkan seluruh ruas tulang belakang sampai terasa dada terbusung ke depan, jari-jari tetap rapat, ujung jari-jari berada di ujung paha. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar. Setelah itu pada saat mau berdiri duduk dulu. Sunnah Nabi SAW duduk dulu, duduk seperti ini. Dan ada 2 cara. Cara yang pertama, menekan paha untuk berdiri ke atas, atau menggenggam telapak tangan, ditekan lantai untuk menopang tubuh ke atas. Jadi topang ini saja ke atas. Ya, seperti ini.
Dan kita tidak boleh sebagaimana tadi saya bilang berdirinya seperti unta itu. Ya. Terakhir tinggal masalah tahiyatnya saja. Tahiyat ini khilaf di antara ulama tentang dua jenis duduk. Namanya iftirash atau tawarruk. Dua ya. Iftirash atau tawarruk. Apa itu iftirash? Iftirash itu duduk seperti di antara dua sujud. Itu namanya iftirash. Ya. Kalau tawarruk, warak itu artinya bokong. Kita meletakkan bokong kita di tanah. Nah ini khilaf ulama. Kapan dikerjakan iftirash, kapan dikerjakan tawarruk? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, duduk tawarruk, tahiyat seperti ini. Yang kita duduk, ya, seperti ini. Ini namanya tawarruk karena bokong kita duduk di tanah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikerjakan setiap kali mau salam, mau sholatnya 1 rakaat saja, mau 2 rakaat, seperti misalnya witir 1 rakaat, ya tetap aja antum duduknya pada saat tahiyat, karena mau salam tawarruk. Ya. 2 rakaat juga seperti sholat sunnatul fajr atau sholat subuh, sama tawarruk. Nanti lebih dari itu pun, misalnya rakaat maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat, semuanya kalau mau salam tawarruk. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak. Kalau sholat di bawah 3 rakaat, seperti witir 1 rakaat, atau sholat sunnatul fajr 2 rakaat, walaupun mau salam duduknya iftirash, duduknya seperti ini. Tawarruk itu hanya dikerjakan, duduk yang seperti ini, itu dalam pendapat jumhur ulama, nanti kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat isya, baru duduknya tawarruk. Dua-duanya ini boleh ya, karena ini khilaf diantara ulama, kita nggak boleh nyalain orang. Jadi kalau antum lihat ada orang tahiyat kedua, ya tahiyat akhir misalnya, sholat subuh duduknya begini, jangan disalahkan. Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan itu jumhur ulama. Mereka mengatakan justru kalau lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga baru kemudian duduknya tawarruk, ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang sholat witir pun 1 rakaat sudah iftirash tawarruk, maka itu berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tinggal yang saya mau titik beratkan teman-teman, masalah salam dan tata cara mengubah dari iftirash ke tawarruk. Sekarang kan kalau iftirash itu seperti ini, telapak kaki kiri kita dipakai duduk ya. Bagaimana caranya mengubah ini dari ini ke tawarruk? Perhatikan ya, caranya adalah cuma memasukkan telapak kaki kiri ke bawah tulang kering kanan. Contoh, cuma begini saja, ini dimasukkan, lalu kita duduk di tempat yang sama. Jangan begini, karena banyak orang kita begitu. Dia duduk begini langsung dia dorong orang ke sana semua. Jadi ini kena, semua kena. Dia nggak bisa duduk. Jadi cara yang benar adalah hanya memasukkan ini ke bawah sini saja dan duduk di tempat yang sama. Tidak berubah apa-apa. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Maka ini posisi yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan masalah salam. Pada saat kita sudah selesai membaca tahiyat, tentu tahiyat sunnahnya ada yang mengatakan pada saat syahadat mengangkat jari, ada yang mengatakan juga nanti dari awal sudah at-tahiyat itu sudah mengangkat ya. Dan hadis riwayat Tirmidzi khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang hadis Nabi SAW bahwasanya gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis daripada cambukan besi. Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Kalau saya termasuk yang berpegang pada menghasankan hadisnya, sehingga menggerakkan jari itu menggetarkannya bagian daripada sunnah Nabi SAW. Intinya antum setelah baca tahiyat tinggal salam. Dikatakan Nabi SAW kalau salam terlihat pipi putih atau putih pipi beliau oleh makmum di belakang. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Terasa ini tertarik. Tahan sebentar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Badannya nggak usah ikut salam ya. Cuma leher saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Mengusap wajah nggak ada dalam syariat. Jadi cukup situ berarti sudah selesai sholatnya. Allahu a'lam. Ini tata caranya sementara dan di buku itu juga sudah ada insyaallah. Besok kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Begitu saja insyaallah kita akan bahas besok lagi lanjutannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.